Halo guys, yang like video ini saya sumpahin cepat kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya, dan selamat bergabung kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengenal channel Kang Firdy Official. Hari ini saya akan membahas terkait dengan, atau mungkin saya akan menginformasikan terkait dengan dua hal. Yang pertama itu bantuan apa saja yang cair hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2025. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan waktu, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk pengajuan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, dan kemana, dan syaratnya apa saja. Itu yang akan kita bahas. Komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, topik yang pertama yang akan saya informasikan itu terkait dengan bantuan apa saja yang cair tanggal 1 Agustus tahun 2025. Oke rekan-rekan semuanya, jadi walaupun Bappenas ya, Badan Pangan Nasional itu sudah menyampaikan bahwa bantuan CCP atau mungkin bantuan beras yang disalurkan melalui Perum Bolog itu terakhir tanggal 31 Juli tahun 2025, akan tetapi sekarang tanggal 1 Agustus tahun 2025 sampai saat ini masih menyalurkan bantuan berasnya. Kenapa? Karena memang masih banyak sekali yang daerah-daerah yang belum disalurkan oleh Perum Bolog. Karena banyak sekali yang disalurkan, sebanyak 18.277.083 KPM di seluruh Indonesia, maka ini menjadi tantangan untuk Perum Bolog untuk menyalurkan kepada para KPM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sampai saat ini juga alhamdulillah di Kota Depok hari ini sampai saat ini masih diadakan penyaluran ya, dan di Kecamatan Sukmajaya insya Allah apabila tidak meleset waktunya, itu insya Allah tanggal 4 Agustus akan dilakukan pendistribusian bantuan beras ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang belum mendapatkan bantuan beras di seluruh Indonesia, baik itu di daerah-daerah yang terpencil atau daerah perkotaan, yang kemarin juga daerah Bekasi ada yang sudah penyaluran dan ada juga yang belum di beberapa kecamatan. Nah, maka ditunggu saja, karena target tanggal 31 Juli tahun 2025 itu bisa molor sampai dengan bulan Agustus. Walaupun molor sampai bulan Agustus, mudah-mudahan semuanya pada dapat daya berasnya. Insya Allah kalau seandainya berasnya pada dapat, itu akan meringankan beban keluarga para KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, itu yang pertama terkait dengan bantuan yang cair di bulan Agustus tahun 2025. Terus yang keduanya itu penebalan bansos ya, penebalan uang Rp400.000. Alhamdulillah ini juga ada yang sudah melaporkan, ada yang cair bertahap lagi gitu kan ya. Nah, di bulan Juli kemarin udah banyak yang melaporkan, akan tetapi ada beberapa yang belum mencairkan, belum ada, masih zong kemarin. Tapi alhamdulillah hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2025 ada yang melaporkan bahwa ada penyaluran bantuan Rp400.000 di KKS Bank BRI dan di KKS Bank BNI. Nah, maka di antara rekan-rekan semuanya yang memiliki KKS Bank BNI dan KKS Bank BRI yang belum cair penebalan bantuan sosialnya, harap untuk dicek ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya juga bisa mendapatkan bantuan tersebut, karena memang bantuan tersebut itu khusus untuk yang memiliki KKS Bank BPNT, bukan bank ya, KKS BPNT, bantuan pangan non tunai, dan juga PKH BPNT juga ada yang mendapatkan bantuan penebalan bansos. Akan tetapi yang PKH murni itu tidak mendapatkan, karena memang Rp400.000 itu khusus untuk bantuan pangan, untuk membeli karbohidrat atau beras, atau mungkin protein hewani, protein nabati, dan vitamin dan mineral. Itu juga bagian dari kehadiran pemerintah untuk pemenuhan gizi seimbang keluarga gitu ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiganya itu, nah kemarin ada dari Kementerian Sosial khususnya di Kabupaten Ciamis sudah menyalurkan bantuan atensi disabilitas ya. Bantuan atensi disabilitas ini khusus untuk para penyandang disabilitas, dan bantuan tersebut itu berupa pangan, ada yang dapat beras, terus ada juga yang dapat
kursi roda, ada yang dapat tongkat ya, tongkat untuk berjalan gitu kan, alat bantu untuk berjalan. Terus ada juga yang alat bantu pernapasan. Nah itu di Kabupaten Ciamis alhamdulillah yang mendapatkan bantuan tersebut itu ada sekitar 45 keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Walaupun nominalnya tidak banyak, tapi alhamdulillah dari 45 tersebut itu merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Kementerian Sosial. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempatnya juga ini yang KIP, baik itu khususnya yang KIP sekolah ya, alhamdulillah KIP sekolah juga banyak sekali yang menginformasikan sudah ada pencairan walaupun ada di akhir Juli kemarin, tapi ada juga yang pengambilan di tanggal 1 Agustus ini ya. Alhamdulillah itu bisa dirasakan oleh para siswa-siswa kita. Mudah-mudahan dengan mendapatkan bantuan tersebut itu para siswa, para murid-murid bisa lebih semangat lagi belajarnya, karena mungkin fasilitas yang diberikan oleh pemerintah alhamdulillah itu bisa membantu meringankan orang tua di dalam pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan ya. Contoh buat bukunya, terus untuk keperluan pembelajaran matematika yang harus ada garis busur, harus ada kertas-kertas yang bisa dilipat-lipat gitu ya. Jadi untuk memudahkan para muridnya itu menangkap pelajaran, langsung mempraktekkan apa yang disampaikan oleh gurunya gitu ya. Nah itu bantuan PIP gitu ya. Nah itu mungkin ada beberapa bantuan yang disalurkan melalui beberapa instansi pemerintah, sehingga itu akan meringankan beban keluarga para penerima manfaat gitu ya. Nah itu yang pertama terkait dengan bantuan apa saja yang cair tanggal 1 Agustus tahun 2020. Nah terus informasi yang kedua itu terkait dengan kapan waktu yang tepat untuk usulan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, KIS dan lain-lain ya gitu. Nah terkait dengan usulan tersebut usulan tersebut itu bisa dilakukan untuk dua cara. Yang pertama itu adalah usulan dari masyarakat menggunakan aplikasi Cek Bansos. Terus yang kedua itu adalah usulan dari secara resmi, yaitu datang ke kelurahan atau mungkin ke desa, ketemu dengan operator 6NG atau mungkin SLRT atau mungkin puskesmas yang ditugaskan di sana menjadi operator 6NG. Nah itu bisa mengusulkan untuk membawa KK dan KTP-nya ya. Tapi kalau untuk melalui aplikasi Cek Bansos itu seperti biasa, download aplikasi Cek Bansos, terus bikin username dengan passwordnya. Setelah mendapatkan user dan passwordnya, maka masuk ke aplikasi tersebut, terus masuk di menu usulan. Nah sebelum masuk di menu usulan, lihat dulu profilnya. Profilnya itu masuknya desil berapa. Nah kalau seandainya desil 6 sampai dengan desil 10 itu tidak dapat melakukan usulan, berarti harus pembaruan data. Nah waktunya kapan pembaruan data? Bisa kapan saja, itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, itu bisa kapan saja setiap hari ya. Nah, akan tetapi cut off-nya juga ada waktunya juga gitu kan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu, kapan kira-kira untuk pengusulan bantuan sosial yang waktunya itu tepat gitu ya. Nah dari Kementerian Sosial sudah menyampaikan bahwa, atau mungkin sudah menentukan bahwa tanggal waktu yang tepat untuk pengusulan bantuan sosial itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 ya, setiap bulannya. Jadi setiap bulan dari Kementerian Sosial itu sudah menyatakan bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 itu waktu yang tepat untuk pengusulan bantuan sosial, baik itu PKH untuk desil berapa? Desil 1 sampai dengan desil 4. Kalau rekan-rekan semuanya sudah melihat di aplikasi Cek Bansos, masuk di desil 1 sampai dengan desil 4 dan belum mendapatkan bantuan sama sekali, nah itu bisa pengusulan. Nah sekarang waktunya nih tanggal 1 nih, tanggal 1 sampai dengan tanggal 11. Nah kalau rekan-rekan semuanya setelah dicek di profilnya, di profil aplikasi Cek Bansos, itu desilnya itu 1 sampai dengan desil 5, maka yang harus diajukannya itu adalah bisa KIS-nya, bisa BPNT, bantuan pangan non tunai ya. Nah itu, atau mungkin yang disabilitas bisa atensi disabilitas, kalau yang YAPI bisa atensi YAPI. Nah itu semua sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial, tinggal kita dari masyarakat yang
mengaplikasikan yang bisa mengusulkan di tanggal-tanggal tersebut. Jangan sampai lebih dari tanggal 11 di setiap bulannya. Kalau tidak masuk di bulan Agustus karena memang informasi ini tidak dipahami atau mungkin tidak sampai kepada rekan-rekan semuanya, nah maka bisa diusulkan di bulan selanjutnya atau mungkin di bulan Agustus September tanggal 1 sampai dengan tanggal 11. Jadi itu ya waktu yang tepat untuk pengusulan bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun KIS. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.